Jika kamu masih membayangkan perang sebagai ledakan, tank bertabrakan, atau sirene peringatan, kamu sedang melihat masa lalu. Hari ini, Perang Dunia dimulai secara diam-diam. Listrik padam di Sri Lanka akibat krisis energi yang terakumulasi. Harga pangan di Afrika dan Timur Tengah melambung karena konflik di Ukraina dan Rusia. Mata uang melemah, termasuk rupiah di Indonesia, menurunkan daya beli rakyat. Negara besar menyebutnya krisis ekonomi atau gangguan pasar global. Padahal yang sedang terjadi adalah perang-perang yang berjalan diam, sistemik, dan mematikan. Indonesia. Harga kebutuhan pokok naik, energi terganggu. Rantai pasok logistik tersendat tanpa disadari kita ikut terseret dalam pusaran global. Perang dunia masa depan tidak menunggu pengumuman resmi. Ia diam-diam mengubah hidup kita, satu sistem yang lumpuh pada satu waktu. Dan saat kamu sadar, mungkin sudah terlambat. Rusia tidak diserang militer, namun ekonominya lumpuh akibat sanksi global. Transaksi keuangan terhenti, ekspor energi terganggu, Iran dicekik melalui embargo teknologi dan pembatasan akses pasar internasional. Afghanistan runtuh karena sistem keuangan dibekukan dan rakyatnya menanggung akibatnya. Negara besar belajar cepat. Amerika memperkuat sistem pembayaran dan logistik global. China mengamankan rantai pasok internal dan teknologi kritis. Rusia dan Timur Tengah menyimpan cadangan energi dan pangan strategis. Indonesia, kita masih bergantung pada energi impor, pangan, dan teknologi luar negeri. Jika krisis global meluas, listrik bisa padam, harga naik, dan distribusi barang terganggu. Kita berperang tanpa garis depan, di mana frontnya adalah sistem dan ketahanan nasional. Perang modern tidak menuntut tank atau pesawat. Cukup mematikan sistem, dan negara yang tidak siap bisa runtuh diam-diam. Apakah kita benar-benar siap menghadapi ancaman ini? Bayangkan satu kota padam total listriknya. Rumah sakit berhenti beroperasi, dan logistik macet. Itulah medan tempur baru sistemik dan mematikan. Sanksi internasional kini menjadi senjata utama perang dunia modern. Rusia, Iran, dan Korea Utara disanksi. Dampaknya, ekonomi stagnan, inflasi tinggi, rakyat menderita. Negara besar? Tidak, diam. China mengurangi ketergantungan dolar, membangun sistem pembayaran sendiri, dan mengamankan rantai pasok kritis. India menyiapkan cadangan pangan, energi, dan logistik strategis. Amerika mengatur aliansi untuk menjaga dominasi teknologi dan pasar global. Indonesia, ketergantungan pada impor pangan, energi, dan bahan baku industri membuat kita rentan. Namun pemerintah mulai memperkuat cadangan energi, membangun infrastruktur logistik, dan diversifikasi pasokan pangan. Pertanyaannya, apakah cukup bila krisis meluas ke skala global? Perang ekonomi membunuh lebih lambat daripada bom. Tapi lebih pasti, negara yang terlalu bergantung, terjebak, dan rakyat menanggung akibatnya. Di saat yang sama, negara besar yang menyiapkan sistem internal menang sebelum konflik terbuka. Estonia lumpuh total karena serangan siber, dan Ukraina kehilangan listrik sebelum invasi fisik dimulai. Amerika, China, Rusia, Israel memiliki unit siber elit. Data menjadi senjata utama. Satu serangan digital bisa mematikan bandara, menghentikan rumah sakit, mengacaukan pusat pemerintahan. Siapa menguasai data, mengendalikan opini publik, keputusan politik, dan ekonomi? Indonesia, kita sedang membangun pertahanan siber, tetapi infrastruktur kritis masih rentan. Bayangkan kota besar lumpuh karena sistem energi dan transportasi diserang, rumah sakit berhenti melayani, dan pusat pemerintahan kacau tanpa satu peluru pun ditembakkan. Perang modern bukan lagi tentang tank atau infanteri, tapi siapa yang menguasai informasi dan siapa yang siap bertahan dalam kekacauan digital? Air, tanah, laut, dan infrastruktur bukan lagi sekadar aset pembangunan. Mereka adalah senjata sesungguhnya. Dalam perang dunia modern, tidak berbunyi, tidak meledak, tapi mampu memaksa sebuah negara berlutut tanpa satu peluru pun ditembakkan. Lihat Turki, dengan mengendalikan hulu sungai Tigris dan Eufrat, Turki tidak perlu mengirim tentara ke Suriah atau Irak. Cukup mengatur aliran air, dan jutaan manusia dihilir menghadapi kekeringan, gagal panen, krisis pangan, dan ketidakstabilan sosial. Air berubah menjadi alat tekanan politik. Lihat Mesir dan Ethiopia,
Satu bendungan di hulu Nil, bukan sekadar proyek energi. Ia menentukan hidup atau mati, sebuah peradaban yang bergantung pada sungai. Ketegangan bukan soal teknik, tapi soal siapa mengontrol masa depan. Sekarang lihat Ukraina, tanahnya subur. Gandum dan pangan dunia lahir dari sana. Tapi Ukraina juga berdiri di posisi geografis Yang terlalu strategis untuk dibiarkan netral. Tanah bukan diperebutkan karena luasnya, tapi karena apa yang bisa dikendalikan darinya. Pangan, logistik, dan pengaruh geopolitik. Laut tuh, Laut Cina Selatan bukan sekadar klaim nasionalisme. Ia adalah nadi perdagangan global. Lebih dari 80% perdagangan dunia lewat laut. Siapa mengontrol laut? Mengontrol harga, distribusi, dan stabilitas ekonomi dunia. Tidak perlu perang besar. Cukup gangguan kecil di satu choke point. Dan pasar dunia, panik, dan infrastruktur. Jalan, pelabuhan, rel kereta, pipa energi. Kabel bawah laut bukan lagi simbol kemajuan. Mereka adalah alat kontrol. Siapa membangun jalan, menentukan kemana barang bergerak. Siapa menguasai pelabuhan, menentukan siapa berdagang, dan siapa terisolasi. Siapa mengendalikan kabel data, mengendalikan informasi, dan ekonomi digital. Inilah mengapa Belt and Road Initiative milik China bukan sekadar proyek pembangunan. Ia adalah peta kekuasaan jangka panjang. Ketika utang menumpuk, ketergantungan terbentuk, dan kedaulatan perlahan menghilang. Tanpa satu tembakan pun, sekarang kita bicara Indonesia. Kita kaya. Energi, pangan, jalur laut strategis, infrastruktur vital yang menghubungkan Asia dan dunia. Tapi pertanyaannya, bukan apakah kita punya sumber daya. Pertanyaannya adalah, siapa yang mengontrolnya? Ketergantungan pada teknologi asing, modal asing, dan sistem global bisa menjadi titik lemah paling berbahaya. Jika krisis global memburuk, negara yang bergantung tidak perlu dijajah secara militer. Mereka cukup ditekan, energi dipersulit, logistik ditahan, pasar ditutup, dan mereka tunduk tanpa pernah menyadari bahwa mereka sedang kalah perang. Inilah wajah perang sumber daya. Sunyi, panjang, dan menghancurkan bagi mereka yang tidak pernah bersiap. Karena dalam perang dunia masa depan, yang bertahan bukan yang paling kuat militernya, tapi yang paling mandiri. Menguasai airnya, tanahnya, lautnya, dan infrastrukturnya sendiri. Krisis energi di Eropa, krisis pangan di Afrika, krisis utang di Global South semua disebut masalah terpisah. Padahal, ini satu pola. Perang dunia modern yang berjalan diam-diam. Negara besar bertarung melalui sistem dan ketergantungan. Rantai pasok terganggu, energi dipersulit, perdagangan diatur tanpa satu peluru pun. Kita menjadi penonton sekaligus pemain kecil. Gangguan global terasa di logistik, energi, dan transportasi. Langkah mitigasi mulai dilakukan, tetapi kesiapan penuh menghadapi perang sistemik global masih menjadi pertanyaan. Perang yang tidak disebut perang lebih mudah dimenangkan, dan negara yang lengah menjadi korban diam-diam. Dunia bergerak perlahan, tapi setiap keputusan besar mengubah hidup jutaan orang. Pelajaran pertama, perang modern dimenangkan sebelum rakyat sadar sedang diserang. Negara yang mandiri bertahan, yang bergantung menderita. Pelajaran kedua, ketergantungan adalah kekalahan paling halus. Indonesia masih bergantung pada energi impor, pangan, teknologi, dan logistik asing. Jika krisis global meluas, rakyat langsung menanggung dampaknya. Pelajaran ketiga, negara besar menyiapkan diri diam-diam. China mengamankan pangan, energi, teknologi. Amerika memperkuat sistem siber dan logistik global. Rusia dan Timur Tengah mengamankan sumber daya strategis. Indonesia, pemerintah mulai memperkuat cadangan energi, pangan, dan infrastruktur kritis. Namun kesiapan menghadapi perang sistemik global masih perlu ditingkatkan. Kesadaran strategis adalah kunci. Apakah kita siap? Atau tetap menjadi penonton yang terjebak dalam pusaran global? Channel ini tidak hadir untuk menakut-nakuti, tidak juga untuk memihak. Kami hadir karena dunia terlalu berbahaya untuk dipahami secara naif. Geopolitik dunia, masa lalu, sekarang, dan masa depan tidak pernah digerakkan oleh niat baik. Ia digerakkan oleh kepentingan, oleh kekuatan, oleh siapa yang mampu menekan, dan siapa yang terpaksa bertahan. Keputusan besar tidak dibuat di medan perang. Ia dibuat di ruang rapat, di balik meja perundingan, di dalam kontrak, sanksi,
dan kesepakatan yang dampaknya dirasakan oleh jutaan orang yang tidak pernah diajak bicara. Indonesia tidak berdiri di luar semua ini. Negara besar lain juga tidak kebal, dan rakyat kecil hampir selalu menjadi pihak yang membayar harga paling mahal dari keputusan yang diambil jauh di atas kepala mereka. Karena itu, pertanyaan terpenting dalam geopolitik bukanlah siapa yang benar atau siapa yang salah, tapi satu pertanyaan sederhana yang jarang diajarkan. Siapa yang diuntungkan dan siapa yang dipaksa menanggung akibatnya? Jika kita tidak bertanya, kita hanya akan menjadi penonton dari permainan kekuasaan yang menentukan hidup kita sendiri. Tulis pendapatmu di kolom komentar. Kita diskusikan bersama. Like, subscribe, dan share agar diskusi geopolitik seperti ini tidak mati di tengah kebisingan propaganda. Terima kasih sudah menonton sampai akhir.